Mimbar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan pagi hari Ahad pagi ini kita akan mendengarkan dan juga menyimak program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang merupakan karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita dengan catatan kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dengan catatan kita menolong Allah, Allah akan menolong. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, di antara apa yang dijanjikan Allah kepada orang beriman adalah ketika dia berada dalam zona iman, ya. Sebagaimana lanjutan kajian kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, faslun, fasal. Nah, kemudian dalam kurung ini adalah yaitu Syekh Ali Hasan, ya. Beliau yang mentahqiq, ya, dan mentaklik, ya, bahwa al-ma'asi sababun fi fawatil khair. Perbuatan maksiat dan dosa itu jadi sebab hilangnya berbagai macam kebaikan. Nah, ini perhatian kita, ya. Gitu. Ya. Apa kata beliau? Yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa man fatahu rifqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum fa innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu fatahu kullu khairin
rattaballahu fi kitabihi 'alal iman wa huwa nahwu mi'a khoslah kullu khoslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Apa kata beliau, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang kehilangan kebersamaannya dengan orang mukmin dan pembelaan yang baik dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah juga membela orang-orang yang beriman, maka orang yang kehilangan ya rifqatul mukminin, kebersamaan orang beriman dan pembelaan yang baik dari Allah, maka apa dia? Fatahu kullu khairin, maka dia kehilangan semua kebaikan. Rattabahullah fi kitabihi 'alal iman, di mana Allah Ta'ala sudah ya mentartibkan, menjelaskan di dalam Al-Quran. Apa itu? Balasan atas keimanan seseorang. Nah, di sini beliau membicarakan apa? Zona iman, zona Islam, zona iman, zona ihsan. Di mana orang keluar dari ihsan, maka dia apa? Berada di garis iman. Nah, kalau sudah keluar dari garis iman, berada di garis Islam. Ketika dia keluar dari zona iman, dari garis iman, dari wilayah iman, maka dia akan kehilangan banyak kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan disampaikan oleh Allah Ta'ala, kurang lebih kata beliau 100 ya kebaikan, baik dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu. Al-awwal faminha, yang pertama, al-ajrul azim, yaitu pahala yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa 146 beliau bawakan, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajron azima. Ya, Allah akan mendatangkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, para jemaah. Ya, ini pahala. Kita semua ingin pahala. Kita mengerjakan sholat ingin pahala. Tapi ketika kita keluar dari garis iman, tidak dapat. Ya, itu yang ingin beliau sampaikan di sini. Bagaimana pada sebelumnya, ya. Ini. Ini para jemaah. Yang kedua, wa minha ad-dafu anhum syururud dunya wal akhirah. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Yang kedua adalah Allah Ta'ala melindungi orang beriman dari berbagai macam keburukan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Dalam surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, melindungi orang-orang beriman. Ya, ini. Dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat. Karena di sini mutlak. Ya, mutlak, sehingga beliau katakan dunia dan akhirat. Berarti ini penting garis iman ini. Garis iman itu memisahkan orang ya dari garis Islam, juga dari garis ihsan. Kalau al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Tapi orang yang berbuat dosa, dia keluar dari garis iman. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang berzina ketika berzina dia mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah minum khamr ketika dia minum khamr dia mukmin. Artinya ketika berbuat dosa maka dia berada apa? Keluar dari garis keiman, daerah iman. Kata beliau khurujun min dairatil iman, keluar dari daerah iman. Nah, baru beliau berikutnya padahal, maunya begitu. Padahal kalau kita berada dalam daerah iman,
Satu, dapat pahala yang besar. Dua, dilindungi dari keburukan dunia dan akhirat. Nah ini. Kemudian iyyakum wa taubah ma'rudatun ba'du. Hati-hati kalian dan taubah, tidak bertosur tobat. Nah, di sini nampaknya kalau kita mau jujur, kita tuh bolak-balik antara dairatul iman sama dairatul Islam. Iya. Itu. Ketika kita berbuat taat, sholat, ngaji seperti ini, berada di dairatul iman. Keluar, ya, melihat sana sini, masuk dairatul Islam, keluar. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Artinya dosa itu menyeret kita, mengeluarkan kita dari apa? Dairatul iman. Nah, sementara atau padahal ketika kita berada di dairatul iman, banyak janji-janji Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, wa minha istighfarul malaikah wa hamalatil arsy lahum. Di antaranya orang ketika berada dalam dairatul iman, malaikat memohonkan ampun, termasuk malaikat yang memikul arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu. Malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Malaikat yang memohonkan ampun. Bagaimana kita supaya tetap berada di daerah iman ini? Kalau di dalam masjid, kita majelis ilmu, harapan kita sangat besar berada di daerah keimanan. Apalagi sholat, ya, apalagi sholat. Ya. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalan alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali turun ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Ini berada di apa? Dairatul iman. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, siapa yang masih jaminan? Ya, siapa yang masih jaminan? Mudah-mudahan lisan kita tidak berat, karena Nabi bersabda tidak berat. Kalimatani khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada demikian pulang semua. Tapi ini ternyata meskipun ringan, ya, susah untuk dijalankan. Lebih banyak kita ingin ngobrol yang lain. Ya nggak apa-apa, namanya manusia, ya. Tapi ngobrolnya apa? Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, disinilah, ya, bagaimana kita memahami, ya, hadis ini. Di sini Nabi mengkaitkan antara perkataan baik dengan apa? Iman. Berarti kalau orang berusaha berkata baik, dia berusaha berada di dairatul iman. Dengan demikian, keutamaan yang akan kita lanjutkan nanti ini didapatkan. Gitu. Kata Syekh Utsaimin, al-khair ada dua, al-khair li nafsih atau al-khair bi nafsih wal khair li ghairih. Kebaikan itu sendiri
Seperti baca Quran, baca tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau baca yang lain. Itu kebaikan, ucapan yang baik dengan sendirinya. Tapi ada kebaikan karena yang lain. Ya, seperti kita bicara sama orang supaya orang tuh seneng karena tidak ada yang menghiraukan dia. Atau kita duduk bareng-bareng 5 orang, semuanya diem saja. Lihat satunya diem, lihat satunya diem. Lalu ada orang yang mencarikan suasana. Gimana kabar antum? Gimana anak-anak? Gimana keluarga semuanya? Ah ini, ya, al khair li ghairi. Nah, karena kita berusaha, ya, kita berusaha. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an hatta walau antal qahaqa biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, ya, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah ini, ya, ittaqun naro walau bisyikit tamr. Takutlah neraka meskipun dengan separuh biji korma. Nah, dengan demikian kita berharap berada di daerah iman, meskipun daerahnya penuh dengan berbagai macam ancaman potensi maksiat. Tapi lisan kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian apa? Keutamaan-keutamaan, kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai jaminan bagi orang beriman kita dapatkan, ya. Tadi apa istighfarnya malaikat? Bahkan malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu memohonkan ampun bagi orang yang beriman. Berarti apa? Bagi orang yang sedang melakukan ketaatan. Nah, kalau sudah berbuat maksiat, berarti dia keluar dari daerah iman. Ya. Masuk daerah Islam. Tapi bisa jadi suatu saat keluar dari daerah Islam. Bisa kufur, naudzubillahi min dzalik, ya. Itu. Itu salafus saleh mengatakan aku takut, ya, keluar menuju kepada kekufuran. Itu. Yang keempat, muwalatullahi lahum wa la yudhallu man walahullah. Allah akan melindungi orang beriman. Muwalah, jadi wali, jadi pelindung, ya. Ini. Dan tidak akan dihinakan wala yudhallu. Allah tidak akan menghinakan orang yang dilindungi oleh Allah, jadi walinya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya hidayah. Ini para jemaah, ya. Dan kalau sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada bisa menghinakan. Dan sebaliknya, kalau sudah dihinakan, tidak ada yang memuliakan. Ya. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Kalau Allah menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa memuliakannya. Dan hina mulia itu di sini terkait dengan apa? Dengan amal perbuatan kita, dengan ketaatan dan perbuatan maksiat. Ya. Wa minha amruhu malaikatahu bitasbitihim. Ya. Di antaranya Allah menyuruh malaikatnya untuk mengokohkan orang beriman. Bahkan tadi Allah Ta'ala mengokohkan sendiri. Ya, surat Al-Anfal 12. Idyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Diwahyukan, Rabbmu mewahyukan kepada malaikat anni ma'akum, bahwa Allah bersama kalian. Ya. Itu Allah bersama di sini ma'iyah ammah, yaitu memberikan pertolongan, ma'iyah khassa, Allah melihat kita. Fasabbitul ladina amanu. Kokohkanlah orang-orang yang beriman. Tadi surah Ibrahim 27, yusabbitullahu alladina amanu bil qaulis tsabit fid dunya wal akhirah. Allah akan mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh baik dunia maupun di akhirat. Ya, baik dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia, di akhirat, pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka.
Itu perkataan yang kokoh ya di akhirat. Ya, ketika seseorang itu ditanya ya oleh malaikat mungkar dan nakir ya, itu ditanya ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka ya, ditanya para jemaah ya, ketika Nabi bersabda wa innahu la yasma'u hafqani alihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka ya. Akhrajahu Abu Dawud dari Al-Bara ibnu Azib. Mayit itu mendengar langkah sendal orang yang mengantarkan ketika mereka pulang. Ketika ditanya, wahai fulan, siapa Tuhanmu, Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ya. Nah, inilah yang disebut dengan yusabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Ini para jamaah. Jadi orang beriman akan dikokohkan dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Di akhirat, di alam barzah, selamat dari adab kubur, dapat nikmat kubur. Di dunia, Masya Allah, dapat banyak karunia berbagai macam kebaikan. Ya, itu. Kemudian diantaranya lagi wa minha annalahumud darajat 'inda rabbihim wal maghfirata war rizqal karim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Al-Anfal ayat yang keempat. Mereka dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, dapat ampunan dan juga mendapatkan rezeki yang mulia. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya, bagi orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan ya, dan juga mendapatkan rezeki yang mulia ya. Itu. Surat Al-Anfal ayat yang keempat ya. Ini dari ayat yang kedua sampai keempat itu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan. Wa minha al-izzah, dapat izzah, dapat kemuliaan. Walillahil izzati walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-8 ya. Milik Allah semua kemuliaan dan Rasulnya serta juga milik orang beriman, tapi orang munafik tidak mengetahui. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-8 ya. Kita jangan sampai membiarkan diri keluar dari daerah iman, karena betapa banyaknya. Apa yang mengeluarkan orang dari daerah iman? Tidak lain adalah maksiat. Maksiat. Keluar dari ihsan menuju iman. Lagi keluar dari iman menuju Islam. Ya. Wa minha ma'iyatullah li ahli iman wa annallaha ma'al mu'minin. Dan juga bersamanya Allah untuk orang beriman. Apa kebersamaan di sini? Allah bersama orang beriman, yaitu bersama dengan pertolongannya. Ya, ini namanya ma'iyah khossah. Ma'iyah khossah untuk orang beriman. Kalau ma'iyah ammah ilmunya, ya, ilmu Allah meliputi semuanya. Ya. Ini para jemaah. 9. Ar-rif'atu fid dunya wal akhirah, yaitu dimuliakan, diangkat kedudukannya dunia dan akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang diberi ilmu dengan beberapa derajat.
ya dengan beberapa derajat. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita. Kesimpulannya ada 3 daerah: Dairatul Ihsan, Dairatul Iman, Dairatul Islam. Ya. Ihsan adalah paling tinggi. Turun kemudian iman. Turun kemudian Islam. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Orang mukmin belum tentu muhsin. Orang muhsin pasti mukmin dan muslim. Ya. Mukmin dan muslim. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari studio ada kendala, tidak bisa tanya jawab. Mungkin dari antum ya, sampai di sini kita ada pertanyaan baik terkait dengan tadi ya. Sampai di sini dengan rojak wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan dari jemaah kalau ada pertanyaan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.